atas kesempatan yang diberikan kami yang dilakukan Bapak Ibu yang kita dengan terhormat Ibu Wadah dan Bapak dan juga yang terhormat kami Bapak Ibu dan juga terima kasih yang berbeda. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah menerima kami mahasiswa magang dari Universitas Kalabahi untuk melaksanakan kegiatan magang kami selama 1 bulan di kampus ini. Terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik untuk kami semua selama 1 bulan. Banyak pelajaran yang kami terima dan kami ditempatkan di laboratorium tanah dan air. Di sana kegiatan yang kami lakukan adalah analisis sifat fisik dan kimia tanah di laboratorium tanah dan air Politeknik Pertanian Negeri Kupang yang disusun oleh Seniawati Alokalegi dengan NIM 2014720118 dan Novi Ismaina Abdullah 20 dengan NIM 2014720114 dan Sri Mariani Dakajo dengan NIM 2014720114 dan Yuliana Momaki dengan NIM 2014720114. Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Kalabahi tahun 2022. Latar belakang yang kami ambil yaitu tanah didefinisikan secara umum adalah kumpulan dari bagian-bagian yang padat dan tidak terikat dengan satu sama yang lain, atau diantaranya mungkin material organik dan rongga-rongga di antara material tersebut berisi udara dan air. Tanah juga didefinisikan sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena perubahan alami di bawah pengaruh udara dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Fungsi utama dari tanah adalah sebagai media tumbuh makhluk hidup. Adapun sifat-sifat tanah yang kami ambil dari lab tanah, yaitu yang pertama sifat fisik dan sifat kimia. Dan sifat fisik yang telah kami belajar di lab tanah itu ada kadar air, bahan organik, tekstur dan juga warna tanah. Terus ini sifat kimia, sifat fisik masih ada lagi yaitu kerapatan, isi dan porositas tanah. Dan sifat kimia yaitu analisis pH dan penentukan status P, K, dan C organik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya ini. Yang pertama adalah sifat fisik tanah. Kadar air tanah dan bahan organik. Kadar air tanah adalah konsentrasi air dalam tanah. Biasanya dinyatakan dengan berat kering. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup, contohnya semua bahan yang berasal dari makhluk hidup dan semua bahan yang berasal dari hewan. Di sini alat yang kami gunakan adalah yang pertama pisau lapang, cawan porselin, timbangan dengan ketelitian minimal 2 angka di belakang koma. Yang oven sekurang-kurang 105 derajat Celcius, spatula, dry oven, tanur 375 derajat Celcius. Dan di sini bahan yang kami gunakan adalah tanah biasa atau tanah berganggu. Cara kerjanya adalah siapkan masing-masing sampel tanah, kemudian ditimbang masing-masing cawan porselin, dan masukkan masing-masing sampel sebanyak 20 gram ke dalam cawan porselin. Di oven dengan suhu 105 derajat Celcius dalam waktu 24 jam. Kemudian dimasukkan tanah tersebut ke dalam desikator, lalu ditimbang tanah kering atau BK. Masukkan ke dalam tanur dan dipanaskan pada suhu 375 derajat Celcius selama 16 jam. Kemudian dikeluarkan dan ditimbang BKP atau berat kering pembakaran. Yang kedua, mungkin yang punya kegiatan saja langsung, tidak usah detail prosedurnya ya. Nanti juga ada kegiatan dari lain ada disampaikan nanti. Oh, oke. Nanti mungkin juga disampaikan saja. Bapak Badi juga tahu ya. Hanya kegiatan saja, tidak usah detail ya. Yang kedua adalah tekstur tanah. Tekstur tanah adalah besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Setiap jenis tanah memiliki ukuran tanah yang berbeda-beda. Oleh karenanya, tanah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain tanah pasir, tanah liat, dan tanah lempung. Pasir memiliki partikel yang berukuran paling besar yaitu 2-0,5 mm. Liat memiliki partikel yang berukuran paling kecil yaitu 0,002 mm. Berikut warna tanah. Warna merupakan petunjuk untuk beberapa sifat tanah oleh karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat di dalam tanah.
Warna tanah ditentukan dengan membandingkan warna tanah dengan warna standar pada buku Munsel Soil Color Card. Diagram warna ini disusun tiga variabel, yaitu hue, palue, dan tone. Kerapatan isi dan porositas tanah. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Porositas tanah erat kaitannya dengan tingkat kepadatan tanah. Semakin padat tanah berarti semakin sulit untuk menyerap air, maka porositas tanah semakin kecil. Sebaliknya, semakin mudah tanah menyerap air, maka tanah tersebut memiliki porositas yang besar. Porositas merupakan gabungan dari komponen tanah, baik pori tanah yang diterbati udara atau yang terbati air. Sifat kimia tanah adalah antara lain pH dan kandungan unsur hara. Kandungan hara terdiri dari kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan bahan organik. Sifat fisik kimia sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan. Kegiatan-kegiatan yang lain, coba. Baik, kegiatan-kegiatan lain selama 1 bulan kami di Politeknik untuk mengunjungi lab, ada lab TRP. Bagian TRP itu kami analisis vitamin C dengan metode spektrofotometri itu dari buah naga dan juga lontar. Kemudian di lab pakan dan nutrisi dan pakan itu kami analisis yang pertama proksima, tapi tidak sampai selesai karena alat ada di sampai situ, jadi tidak sampai selesai. Analisis protein kasar selama 2 hari dengan cara kerja yang sama. Protein kasar, dengan menggunakan metode spektro. Yang spektro itu untuk vitamin C. Nanti apa lagi? Oke, sudah ada lagi? Tidak ada lagi. Nah, kalau itu evaluasi dulu. Dari kalian yang 3, 4, ini satu orang satu. Ini apa ya? Ini penilaian sudah, apa dia sudah tanah. Ya, jadi ini evaluasi untuk kita ke depan. Kalau kita menerima mahasiswa magang lagi, apa yang kalian mau kita perbaiki atau kami sarankan apa? Sarannya apa? Satu-satu. Ya. Kalau dari saya sendiri, kalau bisa nanti kalau ke depannya ada mahasiswa atau adik-adik dari SMK yang magang di sini atau praktek di sini, kalau bisa jangan di lab saja, kami keluar di lahan juga atau pengambilan sampel itu biar kami sendiri yang ambil sampel tanah langsung. Jangan kakak semua ambil sampel langsung. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih. Masing-masing punya ide. Oke, silakan. Bilang saja tidak ini, Iya, di Bapak. Novi, Ini santai sudah. Novi. ini latihan bagaimana kamu bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain, silakan. Calon sarjana ini harus bisa. Bagaimana? Ya, yang kedua. Ada yang belum? Yang ayo. Novi masih pikir-pikir Bilang dulu. saja. Novi saran tidak ada pas kok Novi. Ada. Dilihat orangnya bagaimana. Di pabrik pakan, wih, babu tua bapi kita abu-abu, kita pemomo semua. Dirinya. Ya bilang saja, Tidak santai. apa-apa ya. Orang harus bisa menyampaikan sesuatu, Betul. harus bisa bicara. Iya. Ya, Ya. silakan. Tidak apa-apa. Untuk dari saya, semoga kedepannya ada adik-adik yang mau magang di sini, semoga ditempatkan di bidang masing-masing. Seperti kita orang tempatkan di tetangga sebenarnya di lab kimia. Iya. Oh, oke. Sesuai dengan minatnya. Ada kita di Oke. lab umum. Tempatkan. Nah, memang sini ada lab umum, Ya. tapi karena kemarin aktivitas Ya. lab umum, Jalan-jalan dulu. PDM-nya tidak ada ya. Jalan. Oke, sesuai dengan kompetensi. Semua ada ilmu kimia di situ, Madura yang gitu ini. Berikutnya lagi. Kalau dari saya, nanti kalau ada mau magang begitu, kalau nanti ambil sampel itu nanti kan kalau tempat kalau kami tidak tahu berarti kita harus sama temannya
dengan kakak senior begitu sama-sama ke tempat untuk mengambil sampel sama-sama. Oh, Siap, iya, sama iya, dengan yang ada. pertama ya. Nah, Oke. Siap. Berikutnya lagi. Itu boy di masyarakat lain. Tahun-tahun berikut yang mau di sini, terus waktunya lebih lama lagi supaya bisa belajar di Oh, rumah. ini pertanyaan buat kami. Waktu lebih lama. Oh, belum lanjut kembali. Tidak ada yang syarat nih. Kalau bisa nah kita tinggal dalam kampus. Ada sama begitu. sabar, sabar. Iya, padahal dong susah berjalan, dong susah jalan kaki. Kalau saran ke aku gitu. Mudah ya, tak? Kalian mengalami kesulitan tidak kalau tinggal di luar jauh dan kalau misalnya bisa gimana? Apa tidak masalah?